Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket berisiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Ihsan Mahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga berisiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut Presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY resmi dilantik jadi Menteri Presiden Jokowi pada Rabu 21 Februari 2024 kemarin. Setelah 2 periode kepemimpinan Jokowi, akhirnya Demokrat bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Bergabungnya AHY dalam pemerintahan Jokowi menjadi sorotan. Bahkan beredar video kumpulan pidato AHY yang mengkritik keras program food estate hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Pidato politik itu disampaikan AHY pada 14 Maret 2023. AHY menilai program lumbung pangan atau food estate tidak tepat dan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Partai Demokrat. Sedangkan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, AHY menilai undang-undang tersebut justru menambah angka pengangguran makin tinggi. Ia juga mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja karena kurang berpihak pada tenaga kerja dan proses pembuatannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun setelah hampir 10 tahun menjadi oposisi, pada Pilpres 2024 ini AHY bersama Demokrat berbalik arah mendukung Prabowo Gibran. Kini AHY menjadi anak buah Jokowi dengan menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertanahan Nasional. Saudara-saudara, selanjutnya kita juga harus peka pada kondisi dunia yang kini tengah mengalami krisis lingkungan. Kita harus menyelamatkan bumi dan lingkungan kita yang semakin terancam oleh krisis iklim. Indonesia tidak kebal karena bangsa kita juga hidup di bumi yang sama. Kita makin merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini. Terjadi berbagai bencana alam, polusi udara, dan pemanasan global yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan. Partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Namun, Koalisi Perubahan tidak siap menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket tersebut. Dilansir dari Kompas.com, Koalisi Perubahan akan bergerak jika PDIP menjadi inisiator penggerak hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim di Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024. Alasan Koalisi Perubahan tidak siap jadi inisiator karena Ganjar yang melempar wacana hak angket tersebut. Hermawi mengaku Koalisi Perubahan telah menyiapkan berbagai data kecurangan yang bisa diungkap jika panitia hak angket telah terbentuk. Dengan data tersebut, Koalisi Perubahan siap kerjasama dengan PDIP untuk menggulirkan hak angket di Parlemen Senayan. PKS menyambut baik wacana hak angket DPR yang diusulkan Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. PKS menilai pengajuan hak angket menjadi cara yang bagus ketimbang melalui Mahkamah Konstitusi. Pasalnya di Mahkamah Konstitusi ada paman Gibran Rakabuming Raka yakni Anwar Usman. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi di Nasdem Tower, Kamis 22 Februari. Abu mengatakan partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen. Kendati demikian, PKS masih menunggu sikap PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR. Adapun 3 partai di Koalisi Perubahan pengusung Anies Muhaimin yakni Nasdem, PKS, dan PKB sebelumnya telah menggelar rapat.
Dalam rapat yang digelar pada Kamis 22 Februari itu, Koalisi Perubahan membahas penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Ganjar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi isu cawapresnya Mahfud MD tidak mendukung hak angket yang diinisiasi olehnya. Ganjar tegas menepis isu Mahfud MD tidak mendukung hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar Pranowo pada Jumat 23 Februari. Adapun Mahfud MD sebelumnya mengatakan bahwa pengajuan hak angket tidak memerlukan dukungannya. Pernyataan itu disampaikan Mahfud seusai menerima kunjungan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pada Kamis 22 Februari. Menurut Mahfud, dukungan darinya soal hak angket tidak ada gunanya jika DPR tidak setuju. Mahfud juga menegaskan bahwa hak angket bukan urusan paslon, melainkan partai politik. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan paslon. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang ada. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, interpelasi itu urusan partai-partai mau apa tidak. Kalau tidak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk bicara itu. Tapi secara pribadi paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU. Ini yang sah. Tidak. Tapi secara pribadi, tanggapan secara pribadi gimana, Prof? Kan Mas Ganjar juga pengennya tidak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof. Kalau Prof secara pribadi Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk angket, menurut Bapak gimana? Enggak, saya kira Anda salah. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Usulan Capres Ganjar Pranowo soal hak angket menjadi sorotan publik. Usulan tersebut disetujui dan juga ditolak oleh beberapa pihak. Namun Ganjar menegaskan bahwa hak angket merupakan cara terbaik untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Jumat 23 Februari. Menurut Ganjar, melalui hak angket DPR akan melakukan penyelidikan dan hasilnya bisa dilihat oleh publik. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling asli. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terlihat masih ragu dalam menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. P3 menilai bahwa usulan Ganjar Pranowo soal hak angket tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan dan merugikan bangsa. Di sisi lain, Ganjar justru yakin seluruh partai pengusungnya masih kompak dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan seluruh partai pengusungnya masih kompak dalam pemilu 2024. Mas, karena kewenangan di DPR, apa sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR soal angket ini, Mas? Suara belum sih, Sekjen Mas? sudah menyampaikan, Pak. Kalau dari P3? Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya? Kalau dari P3 gimana, Mas? Solid juga untuk mendorong hak angket? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak. Tiga partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakni Nasdem, PKB, dan PKS mengajukan syarat ke PDIP jika hak angket mau didukung.
Syarat tersebut dilakukan agar ada komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim di Jakarta Pusat Kamis 22 Februari. Hermawi mengatakan pihaknya mengajukan syarat ke PDIP agar tidak ada dusta terkait hak angket DPR. Menurut Hermawi, syarat tersebut juga diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Adapun 3 parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap gabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Hermawi mengatakan 3 parpol Koalisi Perubahan solid mendukung hak angket. Ia menyebut Koalisi Perubahan sudah menyiapkan data-data terkait kecurangan pemilu. Kan hak konstitusional. Ya. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib hormati, menghargai hak konstitusional itu. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengatakan meskipun Anies Baswedan mendukung hak angket, jika Ketua Umum Partai tidak, maka hak angket tidak bisa dilakukan. Saroni menyebut penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan capres namun Ketua Umum Partai. Atas hal itu, Surya Paloh buka suara terkait sikapnya menanggapi hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Paloh mengatakan hak angket DPR adalah hak konstitusi dan wajib dihormati. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh pada Jumat 23 Februari selesai bertemu Anies Muhaimin dan para ketua umum partai Koalisi Perubahan. Kemarin para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional. Ya. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib menghormati, menghargai hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, termasuk barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini mendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan, jelas lah. Memberikan support, dan katakan prosesnya bagaimana? Ya, akan mengalir aja secara natural. Pak Surya, ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan komentar terkait masuknya Partai Demokrat dalam Kabinet Jokowi. Adapun Partai Demokrat sendiri telah bertindak sebagai oposisi selama hampir 10 tahun. Surya Paloh memberikan selamat kepada Partai Demokrat yang masuk dalam Kabinet Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh pada Jumat 23 Februari selesai bertemu dengan Anies Muhaimin dan para ketua umum partai. Ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di Kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan? Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya. Nah kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng sama saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.